Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BPS. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Budi. Mungkin suaminya namanya Budi. Terus dia bilang Ibu Budi, berarti istrinya Pak Budi. Di kota Magelang, Jawa Tengah. Bawen. Magelang, Jawa Tengah kok Bawen. Ibu Budi dari Magelang, Jawa Tengah. Dia menanyakan begini. Judulnya gini ya. Mujizat tanda percaya kebalik ya. Ya, mujizat tanda percaya itu kebalik gitu. Kebalik ya Bapak Ibu Saudara ya. Pak Pendeta HTD, saya mau nanya dong, Bapak punya mujizat apa? Kan mujizat itu tandanya orang percaya. Kalau orang percaya Yesus ya harus bisa bikin mujizat gitu. Bu Budi, tak kasih tahu Bu, di luar Kristen itu nggak percaya Yesus loh Bu. Coba ibu lihat tetangga sebelah ya. Percaya Yesus nggak? Enggak. Itu bisa bikin mujizat nggak? Oh iya bisa Pak. Ada Pak itu ya. Aduh orang datang terus Pak. Sakit sembuh gitu. Bisa bikin mujizat lah iya. Dia percaya Yesus nggak? Enggak. Ya. Dukun ibu pernah dengar dukun? Dukun itu percaya Yesus nggak? Ada sih. Pendeta yang dukun ada. Pendeta nyambi dukun ada saudara ya. Di luar Kristen ada dukun-dukun bisa bikin mujizat nggak? Bisa. Bisa nyembuhin orang sakit nggak? Bisa. Jadi tidak benar dong yang mengatakan mujizat itu tanda orang percaya. Sebab di luar Kristen yang nggak percaya Yesus pun bisa bikin mujizat. Bener ya Pak ya? Ya saudara lihat deh ya. Gunung Kawi, kalau Anda ke Gunung Kawi, ya sebenarnya tidak hanya Gunung Kawi sih, banyak juga tempat lain, tapi yang lebih terkenal itu Gunung Kawi. Saudara mau bikin heboh dunia, kaya raya, gitu, ke Gunung Kawi aja, ikutin syaratnya. Bisa kaya nggak Pak? Bisa, ya bisa maju usahanya, ya itu bisa ya. Baik Bapak Saudara, mari kita lihat apa kata Alkitab ya. Matius 4 ayat 9. Iblis itu ngomong gini, iblis yang ngomong, siapa sujud kepadaku akan semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Lalu orang Kristen bilang amin. ya segala kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu asal kamu sujud menyembah aku, kata iblis gitu. Ya, makanya Gunung Kawi bisa ya, nyembah iblis bisa kaya, semua akan kuberikan. Ya. Matius 24 ayat 24. Ya, Mesias palsu dan nabi palsu bisa membuat tanda-tanda yang dahsyat, membuat mujizat tujuannya untuk menyesatkan. Lukas 11 ayat 19, mengusir setan itu bisa dua sumber, dari Beelzebul ataupun dari kuasa Allah. Ya, jadi di luar Kristen pun bisa bikin mujizat, bisa bikin kesembuhan. Mari kita lihat Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, yaitu misalnya usir setan demi namaku, demi nama Yesus. Kalau usir setan demi nama Bapa, setannya geli. Geli ya. Setan itu hanya takut nama Yesus. Anda nyebut-nyebut Bapak Anak Roh Kudus, aku usir engkau setan dalam nama Bapak Anak Roh Kudus. Setannya geli, ngakak. Ini pendeta nggak baca Alkitab. Setan hanya takut
nama Yesus. Misalnya lagi bahasa-bahasa yang baru ya, bahasa-bahasa yang baru ya, bahasa-bahasa perkataan-perkataan yang baru ya, bukan lagi dengan kosakata lama gitu. Kalau dulu begitu marah kan kosakatanya banyak, itu kebun binatang gitu. Nanti pemakai bahasa yang baru, marah juga bahasanya nggak kayak begitu lagi. Kemudian nomor 3 misalnya memegang ular. Ular itu apa sih? Iblis gitu. Ini bukan berarti ular beneran, bukan. Ya. Ular itu lambang iblis. Kemudian minum racun maut tapi tidak celaka. 1 Korintus 15 ayat 56, sengat atau racun maut adalah dosa. Jadi minum racun maut maksudnya tidak ini artinya sudah bisa mengalahkan dosa. Kemudian menumpang tangan bisa sembuh, itu tanda-tanda menyertai. Maksudnya menyertai itu gimana sih sebenarnya? Menyertai itu maksudnya ketika diperlukan bisa, ya, dan tidak harus, yaitu tidak harus orang itu pamer seperti ini, ya. Saudara, mengusir setan, kalau saya mengusir setan saya tidak perlu pamer ya, tetapi sudah banyak ya, ratusan kali saudara yang namanya mengusir setan. Saya ingin bersaksi begini Pak, Bapak Ibu. Sebelum saya usir setan, setan itu udah takut duluan, ya, sudah takut duluan, ya. Ingat nggak waktu Yesus mau mengusir setan? Yesus baru jalan aja itu orang itu sudah ngomong, ya, orang yang kerasukan setan itu sudah ngomong, Yesus jangan, emangnya engkau akan membinasakan kami, gitu. Belum waktunya kami dibinasakan. Dia sudah takut duluan, belum diapa-apain sama Yesus, ya. Pengalaman saya seperti itu saudara. Saya mengusir setan itu nggak usah apa-apa ya, dari jauh ke dateng ke udah kelojotan sendiri ya. Tapi ya saya nggak usah pameran seperti ini ya, karena saya jarang ketemu setan ya. Setan kalah ganteng, jadi nggak berani. Oh, ini ada orang ganteng nih, menghibur diri. Waduh, ini ada orang ganteng nih, takut. Setannya udah pergi duluan ya. Ya, demikian pula mujizat ya. Ya, orang itu kalau orang percaya ya disertai atau menyertai tanda-tanda. Ini menyertai orang percaya, salah satunya tumpang tangan sembuh dan lain sebagainya. Dan itu tidak perlu pamer ya. Anda yang pamer justru malah bukan orang percaya. Cek aja yang pamer kesembuhan di jalan-jalan. Dulu ada pastor itu persis sama dengan kisah 8 gitu. Kisah 8 yang waktu Filipus mau membaptis itu di daerah mana ya? Samaria apa ya? Ya. Itu kan ada seorang ahli sihir atau ahli sihir jalanan, namanya Simon, pamer gitu. Kebetulan ada juga di Indonesia ya toh. Ya, mirip kayak begitu, mirip Simon, pamer kesembuhan di jalan-jalan ya. Itu ahli sihir. Dicek aja Simon ini percaya Yesus enggak. Ya. Ya, teriak-teriak, aku menyembuhkan engkau dalam nama Yesus ya. Tapi Yesus bilang apa? Aku nggak kenal, sebab dia tidak menyembah Yesus ya. Pamer itu salah satu ciri bahwa dia bukan penyembah Yesus ya. Orang-orang yang menyembah Yesus tidak suka pamer saudara, nggak suka kesembuhan pamer segala enggak ya. Jadi Ibu Budi, saya sudah clear jawab ya. Mujizat itu bukan tanda percaya, kebalik Bu. Mujizat itu menyertai orang percaya. Jadi orangnya itu harus percaya dulu, baru disertai oleh mujizat. Ya, sebab di luar orang yang tidak percaya pun bisa bikin mujizat. Ya, jadi Anda tidak bisa, Pak Pendeta, mujizatmu apa? Ya di luar Kristen aja banyak yang bikin mujizat kok. Iya ya Pak ya. Ya, mujizat tanda percaya kebalik ya. Ya. Orang itu harus percaya dulu baru nanti disertai atau tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa aja sih? Usir setan demi namaku, berbahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut, tidak akan celaka, tumpang tangan sembuh dan lain sebagainya ya. Baik, padat, singkat dan clear.
bahwa di luar orang percaya pun bisa bikin mujizat, yang namanya Mesias palsu, nabi palsu, dukun-dukun itu juga bisa semua, bisa bikin mujizat. Jadi Anda jangan terpesona dengan mujizat, bahaya kalau Anda terpesona sama mujizat, ya, imanmu bisa terguncang. Ternyata nggak percaya Yesus juga bisa bikin mujizat. Memang bisa, Pak, iblis bisa bikin mujizat, ya. Saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab, supaya Anda paham seperti ini, jangan mudah diombang-ambingkan. Anda harus paham dulu Alkitab di atas rata-rata. Caranya adalah ikut sekolah Alkitab, ya. Di kami, ya, di Gereja Alkitab Laksa, sistem pengajaran dari kami, dari GAE, ya, sistemnya bagus, sistematis, ya, toh. Dan Anda boleh nanya, ya, toh. Selama Anda jadi mahasiswa warga, boleh nanya, mau nanya apa saja. Ya, saudara-saudara yang mau baptisan, silahkan searching dulu, ya. Yang paling dekat mungkin di Kerawang, ya. Di Kerawang kita akan mengerin baptisan itu juga kalau sudah ada kolam renang yang buka, ya. Ayo yang deket-deket Kerawang, ya, di Karang Timur, Kelari, ya, mana Cibatu, ya, Karawang Barat, Karawang Timur. Ayo silahkan, ya, ikut baptisan di Karawang, ya. Sedang di-searching kolam renangnya sudah buka atau belum. Yang mau ikut debat silahkan tanggal 1 Agustus, itu hari Sabtu jam 11 sampai 14, ya. Silahkan masuk saja karena nanti akan di-share password dan ID-nya. Itu debat lewat Zoom, ya. Silahkan, ya. Terutama dari pendeta-pendeta Kristen itu, ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tantiada BBS. Haleluya, amin.